Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program podcast TV Show tentunya bisa kembali menjumpai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Aliani. Dan juga kita berharap semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam beraktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas tema mengenai unggul dalam menghasilkan calon pendidik. Nah, ini seperti apa nih ya? Kita akan membahasnya dengan narasumber kita, yaitu Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dari Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ, yaitu Ibu Latifah Kurota Aini MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Latifah. Waalaikumsalam Mbak Vini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Dan juga alhamdulillah pemirsa, saat ini kita sekarang berada di lab dari Fakultas Ilmu Keguruan ini ya Bu ya. Laboratorium Pendidikan FIP ini ya dari UMJ. Iya, ini ada di lab IPA ya Bu ya. IPA dan IPS Mbak. IPA dan IPS Jadi ya. laboratorium IPA dan IPS sebagai laboratorium PGSD ya, KSD-an kita. KSD-an ya. Baik, nah ini menarik sekali nih. Saya jadi bisa merasakan langsung nih ya suasana dari lab IPA dan IPS yang ada di PGSD ini, jurusan PGSD ini. Nah, kita akan membahasnya nih mengenai juga potensi guru SD, karena ini kan di Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ ini ada PGSD tentunya yang concern untuk menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang unggul ya Bu ya. Betul. Nah, sebelumnya kita ingin tahu juga nih Bu, sebenarnya kriteria apa sih atau kompetensi apa nih yang harus dimiliki oleh calon pendidik atau calon-calon guru ini agar bisa menjadi unggul nantinya dalam memberikan pembelajaran dan juga mendidik peserta didik tersebut. Oke, menjawab pertanyaan tadi ya Mbak Vini mengenai kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh calon lulusan kita nanti, calon pendidik ya. Sebetulnya ada 4 kompetensi yang nantinya akan mereka miliki ya untuk menjadi guru atau kalau sekarang mahasiswa jadi calon pendidik gitu ya. Jadi ada 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian gitu ya. Ada kompetensi kepribadian, kemudian ada kompetensi pedagogik, yang kedua, yang ketiga kemudian ada kompetensi sosial dan profesional. Jadi 4 kompetensi ini nantinya mereka juga harus miliki untuk menjadi seorang guru. Gitu. Baik. Apa masing-masing? Ya, jadi ini adalah 4 kompetensi dasar ya yang harus dasar. dimiliki oleh seorang guru. Betul. Itu tadi ada kompetensi kepribadian, Betul. terus juga ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi tadi sosial ya. Sosial Dan yang satu terakhir lagi profesional. Nah, ini nih contohnya nih seperti apa aja sih? Mungkin tadi pedagogik ini maksudnya kompetensi apa gitu? Kalau boleh dijelaskan satu persatu dan juga contoh penerapannya, contoh implementasinya pada saat nanti mengajar itu seperti apa itu? Boleh Baik dari yang pertama dulu mungkin ya Mbak Vini tadi ya. Kompetensi yang pertama yaitu yang harus dimiliki adalah kepribadian gitu ya. Kepribadian seorang guru itu memang sebetulnya hal sederhana ya, tetapi itu wajib untuk dimiliki oleh seorang guru. Apa itu contohnya? Jadi seperti kepribadian seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang luas gitu ya, kemudian dewasa juga tentunya, berakhlak yang bagus, berakhlak mulia, karakternya juga memiliki karakter. Jadi itu yang dimiliki oleh seorang guru wajib. Karena apa? Nanti ketika mereka mengajar berhadapan dengan siswa tentunya juga akan menjadi contoh gitu ya bagi siswanya. Harapannya ketika guru memiliki kompetensi kepribadian yang bagus, tentunya juga nanti siswanya diharapkan juga memiliki kompetensi yang bagus juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pedagogik ya, yang tadi menjadi pertanyaan Mbak Vini, apa sih sebetulnya seringkali ya kita dengar gitu ya, kompetensi pedagogik apa sebetulnya. Jadi untuk kompetensi pedagogik itu sendiri kemampuan atau kompetensi seorang guru untuk memahami peserta didiknya. Jadi itu adalah kemampuan yang harus juga dimiliki oleh seorang guru. Kenapa kita harus mampu gitu ya memahami karakter atau peserta didik kita itu bagaimana karakternya, sifatnya, kesehariannya bagaimana di kelas. Nah, itu kita juga harus mampu untuk memiliki itu. Karena untuk melakukan proses pembelajaran, guru juga harus
detail gitu ya untuk memahami siswanya bagaimana untuk bisa melaksanakan proses pembelajarannya juga dengan baik tentunya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan atau kompetensi sosial, itu juga perlu dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan seperti apa itu sosial? Jadi kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Karena kalau kita di kelas menjadi seorang guru itu kan kita akan berkomunikasi dengan siswa gitu ya. Kita harus memiliki kemampuan itu yang baik gitu. Bagaimana kita caranya mengkomunikasikan supaya materi yang kita sampaikan juga di kelas dapat diterima juga dengan baik oleh siswa. Jadi keterampilan sosial atau kompetensi sosial itu juga perlu dimiliki gitu ya. Yang terakhir adalah kompetensi profesional gitu ya. Apa itu profesional? Profesional itu adalah yang paling mendasar juga ya. Jadi keterampilan seorang guru tentunya juga perlu memahami materi apa yang perlu diajarkan di kelas gitu ya kepada siswanya. Tentunya guru juga harus memahami ya materi apa yang perlu diajarkan, yang mau disampaikan kepada siswa, sehingga materi-materi tersebut juga dapat diterima oleh siswa juga dengan baik. Jadi keterampilan 4 kompetensi ini perlu juga dimiliki oleh seorang guru. Gitu Mbak Vini. Baik, jadi itu dia tadi keterampilan-keterampilan ataupun kriteria atau kompetensi ya yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, kira-kira ini ada indikatornya nggak ketika seorang guru untuk dia punya nih kemampuan tadi untuk memahami karakter anak didiknya seperti pedagogik ya, ataupun juga kemampuan untuk kepribadian gitu. Nah, indikatornya apa? Apakah guru tersebut udah dikatakan berhasil nih memahami peserta didiknya dan juga berhasil menjadikan contoh untuk kepribadian ataupun akhlak yang baik terhadap muridnya gitu. Seperti apa itu? Untuk indikator keberhasilannya ya untuk menerapkan, karena 4 kompetensi ini bisa jadi tidak semua atau hanya sebagian besar saja ya yang dimiliki oleh seorang guru. Untuk kita bisa tahu ketercapaiannya itu sampai mana, tentunya kita melihat peserta didiknya gitu ya. Ketika peserta didik itu memiliki keempat hal yang sudah tadi dimiliki oleh gurunya, berarti itu adalah suatu indikator ya untuk ketercapaian. Jadi kalau misalkan siswanya atau peserta didiknya sudah memiliki kemampuan yang sudah diajarkan oleh gurunya, berarti gurunya sudah dianggap sudah mencapai atau kriteria indikator tadi sudah terpenuhi. Seperti itu Mbak. Baik, jadi melihat lagi hasil ataupun output dari peserta didiknya itu ya. Betul, outputnya. Baik. Nah, kira-kira dalam upaya juga untuk menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang unggul ya, unggul dalam menghasilkan calon pendidik ini, tantangannya apa sih nih, Bu Latifah? Tantangannya, kalau kita berbicara tentang tantangan, itu erat kaitannya sekali dengan ini ya Mbak Vini, perkembangan zaman ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang apa nih tantangan kita di program studi PGSD khususnya. Jadi untuk melaksanakan proses pembelajaran kita juga perlu sesuaikan juga kebutuhannya apa sekarang yang ada di pasar ya, atau kita menyebutnya di lingkup sekolah ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kebutuhan siswa sekarang ini. Siswa kita sudah berbeda zamannya ya dengan siswa-siswa yang serba digital, kemudian online gitu ya Mbak Vini ya. Jadi memang untuk pelaksanaan pembelajarannya pun kita di program studi PGSD juga menghasilkan atau mencetak bagaimana calon pendidik nanti juga siap untuk yang tadi perkembangan teknologi tadi, sehingga ketika di sekolah kebutuhannya juga online, kebutuhannya juga pembelajarannya secara daring gitu ya. Kebutuhan itu kita siapkan di program studi ini. Jadi calon lulusan kita, calon pendidik tenaga kita itu disiapkan untuk menjadi guru yang memang benar-benar profesional gitu Mbak. Baik ya. Tadi itu disebutkan juga bahwa tantangannya salah satunya adalah dengan perubahan zaman ya, serba digital dan juga ini maraknya medsos nih. Mungkin kalau zaman dulu biasanya guru itu kan sosoknya tuh sosok yang ditakuti, berwibawa begitu ya. Namun semakin kesini guru ini kan biasanya sekarang ini diisi dengan milenial nih ya, kalangan milenial itu. Ini kira-kira yang kalangan milenial ini juga turut ikut serta mengikuti perkembangan zaman dengan medsos misalnya. Ada juga nih kita suka melihat nih misalnya berseliweran di medsos guru-guru yang ikut aktif misalnya bermain medsos, entah membuat konten ataupun juga membuat suatu tren dengan melakukan tarian ataupun mengekspresikan dirinya gitu. Nah, kira-kira ini adakah batasan yang harus digarisbawahi bagi calon pendidik bahwa ini nih yang boleh, nih ranah yang boleh, ini yang jangan gitu, karena dikhawatirkan takutnya
bisa menjatuhkan marwah seorang pendidik atau guru gitu, itu bagaimana? Iya. Iya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Vini tadi ya, kita serba digital sekarang ya Mbak ya. Banyak sekarang guru yang memberikan konten-konten berkaitan dengan proses pembelajarannya, entah itu di kelas gitu ya, kemudian ice breaking, bahkan ada juga ya di kelas ketika siswanya itu sudah merasa bosan untuk belajar, ada nih gurunya yang ada kiat sendiri, ada trik sendiri supaya siswanya kembali untuk fokus belajar. Nah, diberikanlah ice breaking dan lain sebagainya. Itu media sosial sudah banyak menyampaikan seperti itu. Nah, adakah batasannya? Yang penting nanti kita untuk pelaksanaan di media sosialnya juga mengikuti kaidah-kaidah yang ada ya. Jadi memang sudah ada aturannya kalau misalkan guru itu tidak boleh memberikan yang di luar kemampuan guru tadi. Jadi memang kalau misalkan ranahnya guru itu hanya dalam hal mengajar kemudian mendidik gitu ya kan, dalam dua hal ini ya, mengajar, mendidik, kemudian memberikan materi dan lain sebagainya, berarti yang perlu disampaikan di media sosial tadi yang berkaitan dengan hal tersebut saja gitu. Kalau misalkan di luar itu adalah sudah di luar batasan ya kalau menurut saya. Jadi memang kalau misalkan sudah profesinya yang dipegang adalah sebagai guru, kemudian konten-konten yang disampaikan adalah masih berkaitan dengan proses pembelajaran, saya rasa itu masih dalam hal yang wajar dan itu pasti perlu diperlukan juga untuk orang lain ya. Karena yang guru-guru lainnya pun juga sekarang milenial juga ya, guru-guru muda sekarang ini juga banyak juga yang melihat atau bagaimana ini proses pembelajaran supaya menyenangkan siswanya, supaya sesuai dengan perkembangan zaman tadi gitu. Baik, jadi disesuaikan ya. Karena saya juga pernah lihat ada konten dari seorang guru itu yang berbagi cara mudah menghitung. Betul. Jadi menghitung perkalian atau pembagian dengan rumus baru yang bahkan kayaknya dulu zaman SD nggak ketemu nih cara ini, dan itu di-share oleh guru tersebut melalui media sosial. Nah, itu masih boleh ya. Iya, itu masih kan boleh. Sifatnya masih berkaitan dengan pendidikan juga di adik-adik yang duduk di sekolah dasar. Tapi kalau untuk yang ranah-ranah lain yang tidak berhubungan itu harus digaris bawahi ya, dibatasi ya Bu Latifah ya. Ya agar nggak keluar dari koridornya. Betul. Baik, Bu Latifah, kita akan lanjutkan kembali dan juga pemirsa, namun kita jeda sejenak ya Bu Latifah ya. Baik. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, podcast TV Show akan kembali sesaat lagi, namun kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show dalam tema unggul dalam menghasilkan calon pendidik. Ini langsung bersama dengan Ketua Kaprodinya nih ya, dari PGSD, Pendidikan Guru SD di Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ. Nah, Bu Latifah, kita lanjutkan kembali. Tadi Bu Latifah sudah menjelaskan tantangan-tantangannya nih yang dihadapi untuk menghasilkan calon pendidik. Nah, kemudian tantangan apa juga nih yang dihadapi calon pendidik nantinya ketika sudah mulai mengajar ini? Tantangan dalam menghadapi anak didiknya. Jika mungkin anak didiknya ada yang berantem misalnya ya, ada yang agak sulit diatur gitu. Ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Vini. Jadi berkaitan sama apa nih tantangan kita, apa yang perlu kita siapkan begitu ya untuk calon pendidik kita atau lulusan kami nanti ketika nanti sudah diamanahkan untuk menjadi guru gitu ya, sudah bekerja menjadi guru. Nah, calon lulusan kita nanti atau calon pendidik itu perlu juga memiliki yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu kompetensi pedagogik ya. Nah, yang tadi saya sebutkan 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang guru, salah satunya adalah pedagogik. Nah, itu juga berkaitan juga dengan apa yang perlu dilakukan atau yang dimiliki oleh seorang guru ketika berada di kelas. Salah satunya adalah memahami peserta didik. Jadi ketika kita sudah memahami peserta didik, karakternya bagaimana, sifatnya gitu ya, kesehariannya bagaimana, nah tentunya itu juga perlu dilakukan pembekalan juga. Jadi di prodi kita juga ada mata kuliah mengenai pedagogik gitu ya. Jadi keterampilan yang dimiliki oleh lulusan kami nanti pun juga akan mumpuni gitu ya untuk menghadapi bagaimana ketika dia berada di kelas berhadapan dengan siswa yang nakal barangkali gitu ya, berhadapan dengan siswanya yang mungkin mempunyai karakter yang khusus gitu ya, karakter yang mungkin bisa diselesaikan di kelas dan lain sebagainya. Itu keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru adalah pedagogik tadi yang saya sampaikan. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita memberikan
bekal gitu ya kepada lulusan kami nanti untuk memiliki kemampuan kompetensi pedagogik. Itu adalah sesuatu yang menurut kami juga perlu digalakkan ya. Tantangannya apa? Karena untuk menjadi guru yang baik pun ketika memiliki kompetensi pedagogik dan mengajarkan kepada anak didiknya, otomatis seorang gurunya pun juga harus memiliki kompetensi itu gitu ya. Nah, itu adalah tanggung jawab kami untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tersebut. Itu adalah sebuah tantangan juga Mbak Feni bagi kami. Ya, baik. Jadi bagaimana tadi untuk kompetensi-kompetensi itu dikuatkan ya Betul. untuk hadir dalam diri tenaga pendidik dalam calon pendidik yang nantinya akan terjun langsung berhadapan dengan siswa nanti. siswa-siswi. Iya. Nah, ini juga kaitannya dengan UMJ nih, terutama Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ. Ini apa kira-kira terobosan yang dilakukan oleh UMJ, juga mungkin apa yang bisa dijanjikan oleh UMJ nantinya untuk mendukung nih agar bisa tercipta calon-calon pendidik yang unggul itu tadi. Bagaimana UMJ melihat dan juga menangani untuk mempersiapkan hal tersebut? Ya, oke, untuk mempersiapkan hal tersebut, alhamdulillah untuk prodi kita sudah terakreditasi unggul ya Mbak Feni ya. Jadi untuk akreditasi PGSD di Fakultas Ilmu Pendidikan sudah unggul. Jadi untuk menghasilkan calon pendidik pun juga kita sudah memiliki kemampuan juga ya, sehingga nanti lulusannya pun diharapkan juga memiliki lulusan yang unggul gitu ya. Jadi prodinya sudah unggul, kemudian fasilitas yang kita miliki juga mendukung untuk menghasilkan calon pendidik yang unggul. Dosen-dosennya pun juga memiliki kemampuan yang baik juga ya, sehingga nanti harapannya luarannya ketika siswa kita sudah lulus, sudah alumni dari kita, sudah memiliki kemampuan yang unggul juga gitu. Jadi memang keunggulan itu yang sekarang kita sedang galakkan dan untuk kita pertahankan supaya tetap menjadi unggul. Bukan hanya di prodinya unggul ya, tetapi nanti ketika mereka sudah lulus, mahasiswa kita lulusannya pun calon pendidiknya juga dianggap sebagai calon pendidik yang unggul gitu. Unggul dalam berbagai hal ya, dalam proses pembelajaran kemudian dalam akhlaknya juga baik gitu ya. Kemudian dalam bagaimana penerapannya dalam keseharian gitu Mbak. Baik, jadi sudah akreditasi unggul ya. Ya, tentunya ini adalah akreditasi nilai lebih ya yang ditawarkan dari fakultas dari jurusan PGSD ini ya, karena jurusan ini sudah unggul, terakreditasi unggul. Betul. Ya, baik. Lalu seperti tadi juga dijelaskan karena sudah unggul dilengkapi dengan fasilitas. Nah, fasilitas itu ada apa aja? Ya, fasilitas yang kami miliki di program studi PGSD gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Vini, kita sedang berada di laboratorium. Salah satu fasilitas yang kita miliki gitu ya, laboratorium IPA dan IPS gitu, karena memang untuk IPA dan IPS ini adalah salah satu bidang keilmuan yang kita miliki gitu. Jadi fasilitasnya kita lengkapi dengan laboratorium IPA dan IPS. Kemudian ada juga laboratorium micro teaching Mbak Vini, ada juga untuk praktek mengajar. Jadi micro teaching itu adalah laboratorium tempat mahasiswa kami praktek mengajar gitu ya. Jadi karena lulusan kami sebagai calon guru, nantinya calon pendidik gitu ya. Jadi nanti pada saat mereka sudah di semester akhir, semester 6, 7, dan 8 gitu ya, mereka dibekali bukan hanya teorinya saja. Kalau dari awal kan mereka belajar teorinya gitu ya, bagaimana caranya mengajar, mendidik gitu ya, apa saja kompetensi yang harus dimiliki. Ketika mereka sudah di semester akhir, keterampilan tersebut didukung dengan bagaimana prakteknya gitu sebelum terjun langsung ke sekolah. Jadi di kami pun di tempat program studi kami PGSD ada laboratorium sendiri untuk praktek mengajar. Jadi praktek mengajar bisa micro teaching. Untuk laboratorium micro teaching juga dilengkapi dengan media-media pembelajaran yang mendukung mendukung. Jadi misalkan ada kamera 360 derajat juga di laboratorium micro teaching. Jadi ketika guru tersebut praktek mengajar, bisa kamera tersebut bisa melihat keseluruhan. Jadi dalam proses pembelajaran itu baik siswanya maupun gurunya bisa direkam dalam kamera tersebut. Micro teaching itu ini ada siswanya juga hadir? Iya. Diundang? Micro teaching itu nanti ada yang berperan sebagai siswa? Iya, nanti teman-temannya mereka yang berperan. Jadi micro teaching itu dalam satu kelas mereka akan dibagi kelompok Mbak Vini. Jadi ada yang berperan sebagai guru, kemudian teman lainnya berperan sebagai siswa. Dan dosen dan nanti ini direkam ya, ada nanti kameranya, jadi
Jadi mahasiswa tersebut bisa melihat nih apakah ketika saat dia sedang mengajar ini udah efektif nih cara mengajarnya, ataupun oh ini masih kurang nih. Jadi bisa melihat dirinya sendiri betul. Jadi ada juga di ruang micro teaching selain kamera yang 360 derajat yang bisa melihat keseluruhan dalam satu ruangan ya, aktivitas apa saja yang harus dilakukan oleh guru. Karena guru itu kan tidak standby di depan ya Mbak Vini ya. Ketika menjadi guru mereka harus jalan-jalan, mengajak siswanya tadi untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi aktif. Otomatis guru itu juga akan melakukan aktivitas yang banyak dalam satu kelas gitu ya. Jadi kebutuhan untuk kamera tadi untuk bisa melihat aktivitas keseluruhan. Kemudian dalam satu ruangan itu juga ada satu ruang kontrol gitu ya, ruang control room. Nah, ini bisa dosennya sebagai penilai di ruangan tersebut gitu. Jadi ruangan itu ada satu ruangan gitu ya. Kemudian di satu ruangan ini dosen bisa menilai bagaimana proses pembelajaran praktik yang dilakukan oleh siswa tadi gitu. Dilengkapi dengan lampu indikator ya. Lampu indikator ini yang nanti akan sebagai penunjuk mahasiswa tersebut ketika praktek, dia harus mulai, harus berhenti dan seterusnya. Jadi seperti presentasi. Gitu. Betul. Dalam satu ruangan itu. Iya, menarik. Nah, ini juga karena guru SD ya. Betul. Biasanya ini guru SD ini seperti Superman atau Superwoman ya, super teacher gitu ya. Ini guru SD ini memang harus mengetahui semua mata pelajaran ya, karena atau bagaimana, atau sekarang ini guru SD juga dipilah-pilah, ada pelajaran yang beberapa pelajaran yang diketahui, jadi tidak harus semuanya, atau memang harus semuanya diketahui oleh guru SD dari, karena nanti akan mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Betul. Jadi guru SD itu sepertinya yang dipelajari kok banyak gitu ya Mbak Vini ya. Kita harus tahu harus juga harus pintar semuanya gitu ya. Jadi dari yang kita di program studi kita sendiri untuk guru SD itu memang yang dipelajari ada bidang keilmuan juga Mbak Vini di kita. Jadi ada 5 bidang keilmuan. Yang pertama ada IPA, ada IPS, kemudian Bahasa Indonesia, PKN sama Matematika gitu ya. Jadi 5 bidang keilmuan ini yang memang wajib untuk dimiliki ya kompetensinya atau materinya oleh seorang guru. Nah, kemudian apakah yang lainnya tidak dipelajari? Tentunya juga dipelajari gitu ya, karena memang untuk kita belajar di SD untuk memberikan materi kepada anak-anak SD, semua mata pelajaran juga kita berikan gitu ya. Otomatis nanti untuk menjadi gurunya, calon pendidiknya pun kita juga harus belajar semuanya itu, tetapi masih dalam ranah yang dasar gitu ya. Jadi memang semuanya perlu kita pelajari, tetapi tidak terlalu pembelajarannya tidak sama ya dengan apa yang harus dipelajari ketika IPS itu di mata kuliah di perguruan tinggi yang lain, karena memang ranahnya masih di tingkat sekolah dasar gitu. Jadi harus kita bisa sesuaikan juga, walaupun semuanya dipelajari, tetapi masih dalam ada indikator-indikatornya untuk keilmuan yang dibutuhkan di tingkat sekolah dasar tadi. Tapi itu kan tadi ada mata pelajaran IPA, bidang keilmuan kita menyebutnya. IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, satu lagi PPKN ya, PKN. Nah, kalau untuk misalnya seperti prakarya, atau prakarya itu gimana? Itu harus juga dikuasai. Iya. Kalau prakarya kalau di SD itu kerajinan SBDP ya, sosial budaya gitu ya. Jadi untuk mata pelajaran itu mungkin bisa dikembangkan dengan caranya mahasiswa kami ada mata kuliah media dan pembelajaran. Jadi mungkin dari media pembelajaran itu mereka bisa mengaplikasikan bagaimana keterampilan seorang guru gitu ya untuk menghasilkan sebuah prakarya. Gitu. Baik, iya. Baik, ini menarik sekali. Nah, kita juga mau tahu ini mengenai kurikulumnya nih. Kurikulumnya seperti apa sih yang diajarkan juga dari UMJ nanti untuk calon-calon pendidik agar bisa unggul? Iya. Kurikulum ya, kita berbicara tentang kurikulum. Kalau kurikulum memang untuk di sekolah dasar gitu ya, sekarang kan memang sudah beralih kepada kurikulum yang baru ya Mbak Vini ya, kurikulum Merdeka, tetapi masih ada juga beberapa sekolah yang masih menggunakan kurikulum 13 gitu. Jadi memang kita siapkan 2013. Jadi mahasiswa kami pun kita siapkan untuk memiliki kompetensi kemampuan 2 kurikulum tersebut, karena ketika nanti mereka sudah lulus gitu ya, sudah diberi amanah untuk menjadi seorang guru, ketika mereka sudah ke sekolahnya
kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, mereka sudah siap. Tetapi ketika di sekolah tersebut kurikulumnya masih 2013, mereka juga masih mempunyai keterampilan seperti itu gitu. Jadi memang untuk belajarnya kita menyesuaikan saja. Kalau misalkan memang sudah menggunakan kurikulum 13, kita ajarkan gitu ya. Berkaitan juga dengan tadi micro teaching ya. Untuk micro teaching bukan hanya praktek Mbak Vini, jadi mereka juga sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya. Jadi seperti apa tuh misalnya? Perangkat pembelajaran seperti RPP gitu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran itu mereka seharusnya sudah menyusun sebelum praktik gitu. Nah RPP ini kan juga akan berkaitan dengan kurikulum tadi. Nah kurikulumnya sudah merdeka atau masih kurikulum 13 gitu ya. Jadi di kami pun juga menyediakan dua kurikulum tersebut gitu ya. Jadi menggunakan kurikulum RPP yang masih 13, kemudian ada juga yang pembaruan sudah menggunakan kurikulum merdeka gitu. Bedanya apa sih nih Bu Latifah antara kurikulum 2013 dengan merdeka, yang perbedaan yang spesifiknya? Ya, kalau perbedaan spesifiknya mungkin akan terlihat di ini ya, kurikulum yang 2013 itu masih menggunakan tema ya Mbak Vini ya. Jadi tematik masih terintegrasi antara satu muatan pembelajaran dengan yang lainnya. Artinya ketika kita belajar satu tema, bisa jadi nanti kita belajar 2 atau 3 muatan pembelajaran gitu ya. Kemudian kalau di kurikulum merdeka sudah satu mata pelajaran ya. Jadi kita belajarnya hanya IPA, IPS, fokus lagi menjadi satu. Gitu saja sih yang paling mendasar ya. Untuk perbedaan yang lainnya saya rasa masih bisa menyesuaikan ya antara kurikulum 13 dengan yang merdeka. Baik, terima kasih Bu Latifah. Sama ini menarik sekali karena ternyata tugas guru SD itu cukup banyak dan detail gitu. Jadi jangan dikira gampang nih jadi guru SD gitu, tapi enggak, ternyata perlu mempersiapkan juga secara matang agar bisa diteruskan ke anak didiknya itu juga dengan maksimal. Seperti itu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali, namun kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjut kembali membahas mengenai tema unggul dalam menghasilkan calon pendidik. Ya, kita lanjutkan kembali nih Bu Latifah ya. Ya, siap Mbak. Ya, nah saya mau tahu juga nih Bu Latifah, kenapa kalau SD ini, khususnya untuk guru SD ini ya, sampai ada jurusan khususnya nih ya, jurusan khusus pendidikan guru SD gitu kan. Sementara nggak ada nih jurusan pendidikan guru SMP atau SMA gitu. Dan kenapa juga nih kalau kita misalnya tertarik nih untuk menjadi guru SD, lebih baik langsung aja nih masuk ke jurusan ini, ke PGSD ini, daripada nanti masuk ke jurusan-jurusan lain yang umum tapi sebenarnya pengen jadi guru SD gitu. Dan biasanya kan ada persyaratan khusus ya untuk guru yang mengajar di SD ini memang harus lulusan dari PGSD gitu. Nah itu kenapa sih Bu? Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vini. Kenapa harus ada program khusus gitu ya untuk prodi PGSD itu sendiri? Kenapa kok enggak jurusan IPS gitu mengajar di SD gitu ya. Nah, di sini kita juga perlu ketahui ya Mbak Vini, kita menjadi guru SD gitu ya berhadapan dengan siswa tentunya usianya juga usia masih tingkat dasar gitu ya. Mereka siswanya masih tingkat di usia dasar. Nah, siswa tersebut ini memiliki karakter yang khusus ya Mbak Vini ya. Unik sekali mereka siswa-siswa yang ada di SD ini. Makanya memang perlu diadakan program studi khusus yang memang khusus bagaimana caranya belajar atau memahami gitu ya karakter peserta didik yang tadi saya sampaikan di awal, itu juga erat kaitannya. Makanya untuk program studi PGSD itu sendiri perlu diadakan gitu ya, karena memang tadi siswanya juga berbeda gitu ya ketika berhadapan dengan siswa SD, berhadapan dengan siswa SMP ataupun SMA gitu ya. Mereka itu jenjang usianya juga berbeda. Guru SD mengajar guru SMP gitu ya, atau guru SMA itu yang dihadapi adalah siswa yang berbeda. Makanya perlu kita kuasai benar ya bagaimana caranya berhadapan dengan siswa SD. Karakter mereka itu memiliki karakter yang unik khusus gitu ya. Makanya memang yang dipelajari adalah bukan hanya sekedar kita menyampaikan materi, tetapi mendidiknya pun juga penting. Nah, untuk mendidik anak SD usia-usia mereka ini perlu program ini sendiri ya, program studi sendiri ya untuk mempelajari bagaimana nih menyiapkan calon pendidik untuk bisa menjadi guru SD nanti. Gitu Mbak Vini. Jadi memang harus ada program yang membahas tentang keseluruhan bagaimana seluk-beluk SD itu sendiri, usianya dan lain sebagainya. Dan memang untuk guru SD memang harus ada seperti
profesi ya, sertifikasi Iya, profesi ya. Jadi betul. tidak bisa juga dari jurusan umum misalnya, itu akan sulit ya, akan lebih Jadi mudah. memang ada keprofesian sendiri ya ketika mereka sudah lulus menjadi sarjana pendidikan, calon pendidik kita atau calon guru yang kami miliki, itu mereka juga perlu mengupgrade skillnya ya, kemampuannya dengan mengikuti tadi yang Mbak Vini sebutkan ya, pendidikan profesi guru. Nah itu juga akan mendukung juga keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru. Nah PPG itu sendiri yang disebutkan Mbak Vini itu juga mendukung ya bagaimana kemampuan seorang guru untuk mendidik, mengajar anak-anak atau siswa-siswa yang tingkatannya masih sekolah dasar seperti itu. Baik, jadi seperti itu pemirsa ya. Oke, baik. Nah Bu Latifah, kira-kira ini lulusan-lulusan dari jurusan PGSD ini bisa nggak misalnya ternyata dia nggak menjadi seorang guru, atau mungkin selain menjadi seorang guru nih bisa menjadi apa nih prospeknya dari lulusannya? Iya. Baik, untuk lulusan kami itu sebetulnya memang sebagian besar gitu ya menjadi seorang guru, tetapi di sisi lain juga ada lulusan kami yang menjadi wirausaha misalkan, karena memang dibekali juga untuk menjadi wirausaha itu bagaimana. Di mata kuliah kami juga disediakan ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan. Harapannya ketika menjadi sarjana nanti sudah lulus menjadi calon guru gitu ya, selain menjadi guru juga berwirausaha gitu ya, menjadi usahawan. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi peneliti gitu ya, ada juga yang menjadi peneliti. Artinya apa? Ketika menyandang gelar sarjana tadi yang disampaikan di awal, mereka juga bisa melakukan research, penelitian gitu ya, penelitian yang dilakukan tentunya untuk menghasilkan mungkin teori baru atau ilmuwan dan lain sebagainya gitu. Jadi ada beberapa selain menjadi guru, menjadi peneliti juga, menjadi wirausaha juga. Iya, seperti itu Mbak Vini. Baik, misalnya untuk guru SD itu kan biasanya untuk pelajarannya ada buku-bukunya juga kan, buku-buku cetaknya, buku penunjangnya. Nah itu bisa juga untuk misalnya menjadi penulis buku pelajaran penulis, itu ya? menjadi penulis. Seorang guru juga bisa memiliki bekal seperti itu ya, karena memang selama 4 tahun atau 8 semester maksimal ya, mereka memang belajar bagaimana caranya menulis buku. Tentunya ketika belajar di PGSD kami didampingi ya dengan seorang dosen gitu ya, bagaimana caranya menulis buku. Nah bekal seperti itu ketika mereka sudah lulus juga bisa ya mereka gunakan untuk bagaimana caranya menulis buku yang baik gitu ya, untuk menghasilkan satu buah buku itu juga bisa mereka lakukan. Jadi sebagai penulis buku pun mereka juga sudah punya bekal ketika sudah belajar di tempat kami. Seperti itu Mbak Vini. Baik, ya. Nah, kita juga ingin tahu seperti apa aja nih program-program yang diberikan ataupun juga dipersiapkan dari PGSD UMJ ini untuk menunjang nanti aktivitas akademik dari mahasiswanya gitu. Seperti apa gitu? Ya, untuk program ada banyak sekali sebetulnya ya Mbak Vini, untuk program apa saja yang sudah kami laksanakan gitu ya di program studi kami berkaitan dengan bagaimana caranya menghasilkan calon pendidik yang unggul tadi gitu ya. Ada salah satunya yaitu program yang dilakukan oleh mahasiswa juga bersama dengan dosen gitu ya. Jadi di mahasiswa kami ada himpunan juga, himpunan mahasiswa. Mereka juga sering kali mengadakan pelatihan micro teaching. Jadi pesertanya mungkin bisa dari kami sendiri, atau kita bisa mengajak peserta yang dari luar yang sesama guru, calon guru gitu ya. Jadi pelatihan micro teaching itu sering kali kita lakukan setiap tahun bahkan ya. Jadi untuk mendukung bagaimana caranya menghasilkan seorang calon pendidik yang unggul tadi. Selain mata kuliah yang juga tersedia, tapi pelatihan seperti itu juga sering kali kita lakukan gitu ya. Jadi untuk program-program itu sudah berlangsung sekian tahun ya, dan akan terus berlangsung menurut saya untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah untuk yang kedepannya mungkin ada program untuk workshop, semacam workshop, karena kebetulan di program studi kami ada mata kuliah HW Hizbul Waton Mbak Vini. Ada Hizbul Waton itu menjadi kecirian juga gitu ya, kecirian kami di tempat kami. Hizbul Waton itu sebetulnya gerakan kepanduan gitu ya, gerakan kepanduan. Jadi kita memiliki kurikulum yang sebagai acuan
kurikulum Hizbul Wathan dari seluruh Indonesia gitu. Jadi ya. ini spesialnya ya. Spesialnya Ada mata kuliah untuk Hizbul betul, Wathan karena di keunggulannya. sekolah-sekolah Muhammadiyah ada pelajaran itu. Betul, Hizbul Wathan itu. keceriaan itu ya khususnya. Jadi memang di tempat kami alhamdulillah menjadi acuan gitu ya, kurikulum yang kita miliki menjadi acuan kurikulum HW di seluruh Indonesia. Nah, program yang akan kita laksanakan ke depannya adalah untuk workshop ya, semacam workshop. Jadi mengadakan dosen-dosen atau peserta yang ingin mengikuti bagaimana sih caranya menerapkan kurikulum ini gitu ya, supaya bisa diterapkan di kampus masing-masing gitu ya. Jadi ada semacam workshop untuk kita bisa lakukan. Mungkin itu program yang nantinya akan kita lakukan. Baik, pokoknya banyak program-program yang Ya, menunjang betul. akademis ataupun juga untuk meningkatkan nilai akademik dari mahasiswa. Ya, nah biasanya ini kalau di awal-awal semester, tingkat pertama semester 1 semester 2 itu ini belajarnya apa aja sih, terus lanjut ke semester berikutnya gitu, ke tingkat 2 sampai nanti ke tingkat akhir gitu ya. Termasuk juga untuk program magang misalnya seperti apa? Betul, oke. Jadi untuk mahasiswa kami kan maksimal itu ada 4 tahun atau 8 semester ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pilah-pilah gitu dari semester awal, semester 1, 2 itu masih mereka belajarnya secara umum gitu ya, Teori ya? umum dan teorinya. Atau metode pengajaran? Betul, itu masih secara umum yang mereka pelajari ketika di semester awal gitu ya. Nah, untuk mereka yang sudah memasuki semester 5, 6 atau sudah masuk ke tahap akhir gitu ya, mereka sudah dibekali selain teorinya juga langsung masuk kepada praktiknya. Gitu. Praktiknya ada apa saja? Ada program KKN PLP kalau di tempat kami. KKN sekaligus terintegrasi dengan PLP. PLP itu istilahnya mungkin di tempat lain magang ya. Magang ya. Jadi PLP kalau di tempat kami. Jadi pengalaman lapangan di sekolah itu bagaimana gitu ya. Jadi magang atau kita menyebutnya PLP. Praktik itu adanya di semester 6 atau di semester 7. Mereka ketika sudah di semester akhir. Jadi selain belajar teorinya, mereka juga belajar bagaimana sih penerapannya, praktiknya. Gitu. Jadi praktik apa yang dipraktikkan tadi yang kita pelajari di awal mengenai bagaimana caranya mengajar, micro teaching, kemudian bagaimana berinteraksi dengan masyarakat ya. Kalau kita berbicara dengan KKN, kuliah kerja nyata itu praktiknya juga langsung berhadapan dengan masyarakat, bagaimana ilmu apa yang sudah dimiliki ya oleh mahasiswa kami selama belajar di semester awal gitu. Jadi nanti di semester akhir mereka sudah praktik gitu ya Mbak Vini. Baik, nah ini jadi untuk mahasiswa yang sudah berada di semester akhir, tadi ada program PKL, praktik kerja lapangan, ini artinya bisa juga berkunjung ke daerah-daerah terpencil ya, memberikan pengabdiannya, mengajar anak-anak di sana usia anak sekolah dasar, ataupun juga magang di sekolah-sekolah milik Muhammadiyah misalnya, ataupun dibebaskan ini. Iya. Jadi untuk kegiatan KKN PLP yang kita miliki sebetulnya kita sudah punya MOU atau kerjasama ya Mbak Vini ya dengan sekolah-sekolah SD tentunya. Jadi kita sudah punya sekian banyak guru, sekian banyak sekolah yang bisa kita acuan bagi mahasiswanya untuk kita bisa direkomendasikan untuk mereka praktik nanti gitu. Jadi ada sekolah beberapa, ada yang di negeri, ada juga yang di sekolah Muhammadiyah. Jadi memang kita punya banyak sekolah yang bisa tempati untuk meragang mahasiswa, magang PLP sama KKN tadi untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Baik, jadi ada banyak pilihan referensinya ini Bu Latifah ya, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswi tidak perlu pusing lagi, tidak perlu bingung lagi nih ketika mau magang kemana ya, karena udah ada listnya nih. Iya, sudah ada bisa di sekolah dengan sekolah ya Muhammadiyah ataupun sekolah umum lainnya ya. Dan itu mungkin bisa dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun ya Mbak Vini, bukan hanya dalam 1 tahun. Artinya nanti kita punya kerjasama dengan sekolah tersebut masih berlangsung dalam 3 atau 4 tahun ke depan gitu ya. Artinya untuk yang angkatan berikutnya, di tahun berikutnya mereka sudah punya kerjasama tadi, surat kerjasama, sehingga kita masih menggunakan sekolah tersebut untuk dijadikan tempat KKN PLP yang tadi disampaikan tadi. Ya, baik, terima kasih Ibu Latifah. Kita jeda sejenak ya Bu Latifah ya, dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi usai yang berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam podcast TV Show. Kita membahas mengenai unggul dalam menghasilkan calon pendidik bersama dengan Ibu Latifah. Kita lanjutkan kembali nih Bu Latifah ya. Iya, tadi Bu Latifah menjelaskan nih ada program-program yang dijalankan dari jurusan PGSD ini, terutama juga dalam program magang ya, menjalin dengan banyak sekolah-sekolah. Betul. Nah, selain itu kira-kira ada kerjasama lainkah yang dijalin misalnya dengan pihak pemerintah di luar dengan pihak sekolah seperti itu? Baik, kalau kerjasama dengan pihak pemerintah gitu ya, sebetulnya kita secara tidak langsung juga terlibat ya Mbak Vini ya, dengan adanya program-program pemerintah yang sekarang ini sedang digalakkan oleh Mas Menteri ya. Jadi ada MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu ya. Ada juga banyak sekali program kerja termasuk kampus mengajar, kemudian Kampus ada mengajar. MSIB gitu ya, magang, studi independen. Nah, itu sebetulnya program yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi mahasiswa kami juga terlibat aktif gitu ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi secara tidak langsung kami juga ikut serta gitu ya dalam program tersebut, dan mahasiswa alhamdulillah sudah antusias juga ya untuk mengikuti. Ketika ada program baru, bagi mereka itu adalah sebuah tantangan ya. Oh, ini adalah kesempatan baik gitu ya untuk kita bisa mengeksplor, untuk kita bisa menjalin mungkin silaturahmi dengan kampus lain gitu ya, karena dianggapnya sekarang mahasiswa itu belajarnya sudah merdeka gitu ya, sudah tidak lagi belajar dalam satu kampus, tetapi sudah mereka juga belajar di kampus yang lain, otomatis juga teman-temannya juga baru dan lain sebagainya. Nah, program seperti itu mereka sudah ikuti, dan alhamdulillah banyak juga yang lolos ya Mbak Vini di mahasiswa kami. Jadi banyak perwakilan dari perwakilan PGSD, dari PGSD itu PMJ. sendiri, banyak juga yang lolos karena memang persyaratan yang diajukan oleh program tersebut jadi lumayan banyak juga ya, ada kriteria-kriteria tertentu yang mengharuskan mereka itu bisa masuk ke program tersebut. Salah satunya adalah ada IPK ya, IPK tertentu untuk bisa lolos. Jadi nanti mereka Harus juga minimal perlu berapa? harus minimal berapa gitu ya, ada kriteria tertentu, sehingga untuk masuk ke dalam program tersebut perlu adanya seleksi terlebih dahulu gitu ya. Jadi secara tidak langsung menurut saya mahasiswa kita pun juga terlibat dalam kegiatan, Terlibat aktif ya. terlibat aktif dalam program tersebut gitu ya Mbak Vini. Iya, baik. Lalu kira-kira prestasi apa saja nih juga yang sudah ditorehkan dari mahasiswa ataupun juga dari dosen dari jurusan PGSD ini, Bu Latifah? Oke, baik. Kalau berbicara tentang prestasi ya, prestasi itu ada dua ya Mbak Vini, ada akademik gitu ya, ada non akademik gitu ya. Kalau prestasi dalam bidang akademik, banyak sekali mahasiswa kami yang juga menjuarai lomba ya tingkat nasional juga ada. Ketika ada lomba gitu, mereka juga terlibat aktif untuk mengikuti gitu ya. Alhamdulillah juga ada beberapa yang juara 1, juara 2, juara 3 di bidang akademik juga. Untuk media pembelajaran juga pernah ada gitu ya. Kemudian lomba juara 2 ISEI gitu juga pernah gitu ya, kita dapatkan kejuaraan itu di mahasiswa kami. ISEI itu yang akademik. Kemudian yang non akademik juga ada beberapa yang kejuaraannya non akademik, yang pencak silat juga ada Mbak Vini. Pencak silat juga ada juara kami, jadi mahasiswa kami juga menjuarai tersebut. Jadi aktif ya. Aktif. Kemudian tadi juga mengikuti program kampus mengajar, kemudian MSIB. Nah, itu menurut kami pun sebagai dosen ya, mereka itu perlu diapresiasi, itu adalah sebuah prestasi juga ya Mbak Vini ya, karena untuk masuk ke dalam program tersebut mereka harus melalui tahap dulu ya, seleksi ke IPK-nya harus Yang sekian tidak mudah dan seterusnya. Nah, itu kami anggap sebagai prestasi mahasiswa juga untuk bisa mencapai atau mengikuti program kerja. Baik, ya jadi ternyata banyak sekali nih, cukup banyak prestasi yang sudah ditorehkan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di PGSD ini. Betul. Baik, untuk pertukaran pelajar Pertukaran pelajar, iya ada pertukaran pelajar juga yang kita ikuti ya. Jadi ada beberapa kampus juga yang bekerja sama dengan kami, kita melakukan pertukaran pelajar. Ada juga program yang dari pemerintah juga ada ya Mbak Vini ya, pertukaran pelajar dari MBKM tadi juga kita ikuti pertukaran pelajar juga gitu. Itu ke daerah mana? Pertukaran pelajar mungkin bisa dengan kampus-kampus yang memang sudah ada datanya ya di kementerian ya. Jadi memang sudah kita bisa lakukan pertukaran kalau sudah lolos. Jadi memang ada tahapannya sendiri untuk pertukaran pelajar.
pelajar. Dosen juga kita sering kali melakukan ya. Jadi sebetulnya dosen juga bisa mengajar di tempat lain. Jadi bukan hanya dosen itu mengajar di kampusnya sendiri, tetapi bisa melakukan pertukaran dengan yang lain gitu. Jadi mengajar di tempat lain walaupun tidak full 16 kali pertemuan ya Mbak Vini ya. Hanya beberapa kali pertemuan, tapi itu kita sebutnya sebagai lecture pertukaran dosen ya. Pertukaran dosen. Jadi ada juga dosen selain dengan mahasiswa seperti itu. Ya. Lalu untuk penelitian ini seperti apa nih? Penelitian apa saja yang juga pernah dilakukan di PGSD ini? Ya. Untuk penelitiannya di kami penelitiannya sebetulnya ada yang penelitian internal di UMJ sendiri Mbak Vini, kemudian ada yang di tingkat nasional ya, mengikuti kementerian seperti itu juga ada. Tetapi di fakultas kami, di universitas kami juga difasilitasi seperti itu. Jadi penelitiannya memang setiap tahun program seperti itu diadakan. Penelitiannya beraneka ragam gitu ya, banyak sekali penelitian yang harus diikuti sesuai dengan backgroundnya dosen masing-masing, bidang keilmuan yang tadi kami sebutkan di awal. Dan gitu ini bisa diikuti oleh mahasiswa juga? Iya, jadi untuk penelitian ini dalam satu kali riset, dalam satu tulisan itu memang melibatkan mahasiswa dan dosen, selalu seperti itu. Jadi selain nanti mahasiswa kami setelah lulus menjadi calon guru, mereka dibekali untuk bagaimana caranya meneliti gitu ya. Selain menulis buku, meneliti, melakukan riset walaupun sederhana, tetapi mereka sudah punya bekalnya. Jadi di program studi kami dosen juga seringkali melakukan penelitian mengajak mahasiswa. Jadi terlibat juga mahasiswa itu selalu terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh dosen gitu. Sehingga mahasiswa juga punya pengalaman ya untuk melakukan suatu penelitian dengan mencontoh dosennya secara sistematis jadinya ya. Karena biasanya dalam satu penelitian itu kan ada job desk-nya ya. Jadi misalkan dosen itu kebagiannya sebagai apa kegiatannya. Barangkali nanti mahasiswanya di bagian lapangan untuk mengambil data contoh misalkan. Jadi memang dalam satu kali riset penelitian itu ada job desk masing-masing gitu ya. Jadi sebetulnya mahasiswa juga bukan hanya ikut saja ya, tetapi juga aktif gitu. Belajar, bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya mengambil data, mengolah, melakukan riset gitu ya. Jadi memang terlibatnya mahasiswa ini sekalian mereka juga belajar gitu ya ini ya. Iya, baik. Ini jadi kaya sekali ya, mahasiswa bisa banyak punya wawasan dari dosen yang diambil dalam penelitian tersebut. Ya, lalu ini untuk alumninya nih, kira-kira jaringan alumni yang dibangun di jurusan PGSD ini seperti apa? Kalau alumni, alhamdulillah di tempat kami PGSD itu kita sudah ada tracer study ya. Mbak Vini, tracer study itu adalah satu program yang sebetulnya untuk memantau bagaimana lulusan kami. Jadi masa transisi dari di perguruan tinggi menuju ke dunia kerja kita bisa pantau. Jadi mahasiswa yang sudah bekerja kita sudah bisa pantau mereka kerjanya ada di mana, gitu ya, lokasinya ada di mana, berapa orang atau berapa mahasiswa yang sudah bekerja di tahun sekian misalkan, itu kita bisa pantau. Sekaligus juga mahasiswa yang memang baru lulus atau fresh graduate gitu ya, masih menunggu atau masih dalam masa tunggu kerja ya istilahnya. Kalau di tempat kami masa tunggu kerja itu berapa orang, berapa mahasiswa juga bisa kita pantau gitu ya. Jadi dari tracer study ini alumni kita, lulusan kita sudah kita bisa ketahui gitu ya, sudah bekerja di mana, lokasinya di mana gitu ya, berapa lama, kemudian masa tunggunya berapa lama dan seterusnya. Baik, jadi bisa tahu nih ya untuk dilihat berdasarkan data itu, ini lulusan UMJ di sekolah ini kerja di sini gitu, sehingga untuk menjalin kerjasama ke depannya akan lebih mudah tentunya. Baik, nah melihat juga dengan berbagai macam tadi perkembangan zaman dan juga tantangannya, sejauh ini potensi dari kebutuhan akan guru-guru sekolah dasar ini, lulusan dari PGSD ini seberapa besar sih Bu? Iya, seperti yang kita ketahui ya, guru SD itu kan kebutuhannya sangat besar sekali ya. Kalau di Indonesia, kalau kita lihat di data yang paling besar itu adalah guru SD dan guru SMP ya, Mbak Vini ya. Jadi guru SMP itu juga banyak gitu ya kebutuhannya. Jadi memang untuk SD itu sendiri, guru SD memang
kebutuhan sangat besar, terlihat dari potensinya juga besar gitu ketika mereka sudah lulus. Peminatnya pun juga banyak ya Mbak Vini ya. Mahasiswa kami di program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan itu adalah mahasiswa yang lumayan dalam kategori banyak ya peminatnya. Jadi kita bisa lihat dalam satu angkatan itu ada 5 kelas gitu ya. Ada Masing-masing kelas berapa tuh? Masing-masing kelas terdiri 30 ya, 30 sampai 40 mahasiswa. Jadi iya. banyak. Jadi total banyak ya? Banyak. 40 kali 5, 200 mahasiswa ya? Betul. 100 sampai 200 sekian lah setiap tahunnya untuk kita bisa terima. Artinya apa? Untuk melihat itu kan kita bisa ketahui bahwa peminatnya PGSD itu banyak sekali gitu ya. Mereka juga bisa melihat peluang ketika menjadi lulusan PGSD. Mereka juga prospek kerjanya juga menjanjikan gitu ya. Jadi itu yang mungkin menjadi faktor utama juga kenapa kok minatnya tadi juga banyak, besar juga gitu. Mungkin cita-citanya juga pengen menjadi seorang guru SD juga ya, yang tadi karakternya unik tadi. Karakternya unik itu. Jadi tenang ya pemirsa ya, karena ternyata ini untuk jurusan lulusan dari PGSD ini kesempatannya terbuka luas ya, terbuka lebar ya. Baik, nah Bu Latifah boleh juga memberikan closing statement nih mengenai pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu unggul dalam menghasilkan calon pendidik. Silahkan, dan juga jika ingin mengajak pemirsa, adik-adik ataupun juga teman-teman semuanya yang ingin bergabung, silakan. Baik, terima kasih Mbak Vini. Sesuai dengan tema tadi ya, tema kita adalah unggul dalam menghasilkan calon pendidik gitu ya. Kita memiliki program studi yang sudah unggul, alhamdulillah gitu ya, tahun ini baru unggul. Nah, kita memiliki banyak sekali fasilitas, banyak sekali laboratorium yang mendukung dengan adanya tadi bagaimana caranya menghasilkan calon pendidik yang unggul tadi gitu ya. Jadi memang kita punya fasilitas yang banyak, kemudian prestasi mahasiswa juga mumpuni, dosen-dosen kami juga alhamdulillah sudah banyak memiliki kualitas yang bagus juga ya, banyak yang lektor dan lain sebagainya. Itu juga menjadi faktor keberhasilan kami ke prestasi prodi yang kita miliki. Jadi program studi yang unggul tadi mudah-mudahan harapan kami semua itu juga menghasilkan calon pendidik yang juga unggul gitu ya. Jadi bukan hanya prodinya unggul, tetapi harapan kami pun tujuannya adalah mencetak atau menghasilkan calon pendidik yang unggul. Itu mungkin Mbak Vini. Baik, terima kasih Ibu Latifah tadi atas sharing-sharingnya dan juga informasinya mengenai jurusan PGSD yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ ini. Sekali lagi terima kasih Bu Latifah. Sukses selalu untuk Bu Latifah dan juga untuk jurusan PGSD. Terima kasih Mbak Vini. Amin. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan acara podcast TV Show dari awal hingga akhir. Kini tiba saatnya kita mohon undur diri pemirsa. Saya Venia Liani juga bersama dengan narasumber kami Ibu Latifah, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan podcast TV Show hanya di TV Muhammadiyah. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.